Pastinya Anda sudah tahu tentang the concept of sisi kiri dan sisi kanan, ya. The left quadrant and the right quadrant, ya. Employee, self-employed, business owner, and investor. Nah, saya di sini hanya ingin menjelaskan kepada Anda adalah biasanya banyak yang masuk ke dalam komen saya ataupun inbox saya, dia bilang, bagaimana coach supaya saya bisa mempercepat ya kesuksesan finansial saya, bagaimana supaya saya bisa mempercepat keberhasilan di dalam bisnis saya, ya, bahkan bisa semakin besar dan berkembang terus. Nah, jadi di sini saya ingin jelaskan kepada Anda adalah khususnya karena saya seorang pemilik bisnis, entrepreneur dan juga investor, saya berada di sisi kanan, the right side of the quadrant. Dulu saya di sebelah kiri, ya, the left side, ya, tapi saya sudah di sebelah kanan. Saya tidak bilang di sebelah kiri atau kanan salah atau benar, tidak bilang. Saya hanya bilang bahwa di setiap kuadran punya konsekuensinya dan punya juga hasil yang bisa Anda dapatkan, ya. Oke, so bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu dan jangan lupa komen dan jangan lupa Anda bisa subscribe ya dan share ke teman-teman Anda karena sharing is caring. Oke, so saya sebagai business owner dan juga sebagai business coach ya, business consultant, business mentor, saya fokusnya di sini ya. Memang dulu saya pernah jadi employee, saya pernah jadi self-employed ya. Pernah jadi seorang profesional, tapi saya sudah di kuadran kanan. Bahkan saya juga sudah di sini, investor. Ada yang salah nggak, Coach? Di sisi kiri dan kanan, tidak ada yang salah. Nah, sebagai seorang pemilik bisnis, ya, atau business owner, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana bisnis saya semakin bisa besar dan berkembang. Begitu kan? Kalau Anda sebagai CEO atau pemilik perusahaan, pastinya Anda inginkan agar bisnis Anda semakin berkembang. Dan yang paling penting adalah semakin bisnis Anda berkembang, seharusnya waktu Anda tidak semakin sibuk atau Anda tidak jadi Superman di bisnis sendiri. Harusnya kan begitu ya. Tapi kalau bisnisnya semakin besar, tapi saya semakin repot dengan karyawan, dengan mungkin urusan supplier, customer, belum ini tren bisnisnya saat ini mungkin sedang ada resesi dan sebagainya, harus berpikir gimana semuanya harus sama saya. Nah, Anda punya waktu nggak untuk berpikir sampai sedetail itu? Nah, tentunya itu harus ada transformasi antara Anda kepada tim Anda. Ya, jadi seharusnya bisnisnya besar bukan Anda yang habis waktu di dalam bisnis Anda, tetapi Anda bisa memanage tim Anda, memanage bisnis Anda berbagai dengan sistem, sehingga bisnis semakin besar, ya, Anda bisa punya waktu untuk berpikir pengembangan bisnis dan bisnisnya tetap menghasilkan. Ya, maunya begitu. Nah, harusnya Anda bisa konsepkan juga ya. Ini bukan hanya sesuatu yang muluk-muluk, ini sesuatu yang tentunya bisa Anda pelajari. Nah, itulah yang harus dipikirkan sebagai business owner. Nah, kalau sebagai investor sama juga. Berarti jangan sampai saya invest di satu properti ataupun investasi apapun yang saya invest, tapi saya harus terus-terusan keluar uang untuk bayarin cicilannya, untuk bayarin pajaknya dan pengeluaran dan maintenance dan sebagainya. Yang kita pikir adalah aset, ya, tetapi ternyata kita harus keluar uang terus dan sebagainya untuk membayar cicilan dan sebagainya. Dan properti tersebut tidak menghasilkan cash flow buat Anda, ya. Nah, pastinya Anda tahu ya the concept of 4 rumah biru dan 1 rumah merah. Ya, ini bukan satu konsep yang baru. Kalau Anda bermain monopoli, pastinya kalau Anda pengen kaya, Anda mendapatkan cash flow lebih banyak. Bahkan kalau teman Anda lewati tempat Anda, mereka harus bayar kepada Anda, sewa dan sebagainya. Karena apa? Karena Anda memiliki rumah merah, bahkan mungkin rumah merahnya banyak, ya. Itu konsepnya sama. Jadi intinya adalah kalau Anda punya konsep ini, ya ini adalah konsep supaya Anda bisa mempercepat kekayaan Anda dan cash flow tambah banyak tanpa harus ada Anda di sana. Ingat ya, konsepnya adalah 4 rumah biru dan 1 rumah besar. Atau hotel, mungkin kalau di permainan monopoli. Bisa jadi rumahnya nggak biru lah, bisa jadi hijau, ya. Tapi Anda boleh variasi saja. Ini saya cuma memberikan contoh. Jadi konsepnya seperti itu. Bagaimana saya bisa memiliki rumah merah atau hotel merah yang dimana saya tidak perlu harus ada di hotel tersebut, tapi cash flow-nya masuk terus. Bayangkan sebuah hotel, ya, lokasinya tepat, ya, dengan konsep yang tepat dan sebagainya, cash flow-nya masuk terus. Ya, Anda tidak harus ada di sana. Cash flow masuk terus. Ya, orang datang untuk menginap, dapat cash flow. Orang datang untuk ada acara arisan, Anda dapat cash flow. Orang datang untuk ngopi-ngopi, Anda dapat cash flow. Orang datang untuk acara ulang tahun, Anda dapat cash flow. Pertanyaannya, apakah Anda harus ikutan di sana terus-terusan? Tidak perlu, karena sistemnya jalan. Ya, mungkin karyawannya pun bekerja dengan sistem dengan baik, Anda bisa mendapatkan cash flow.
Bisa jadi mungkin hotel tersebut Anda tetap harus bayar, misalnya ada cicilan dan sebagainya harus tetap Anda bayar, tapi dibandingkan dengan cash flow yang Anda dapatkan, Anda masih untung. Nah, itu adalah konsepnya seperti itu. Kalau Anda investasi sebagai, ataupun Anda sebagai investor, di kuadran kanan posisinya investor. Ya, boleh nggak saya invest ya? Invest tadinya saya mungkin kalau dalam kondisi saat ini misalnya kondisinya sedang kurang baik, ekonomi kurang baik ya, Anda invest beli rumah ya yang kecil-kecil gitu kan dengan harga murah, mungkin pada saat misalnya sedang dilelang Anda beli sehingga murah, Anda beli kecil-kecil. Setelah kondisi baik Anda jual, lalu Anda beli hotel misalnya begitu. Setelah itu Anda kelola dengan baik, bisa jadi manajemennya Anda bisa pelajari ataupun outsource, Anda bisa leverage kerjasama sehingga Anda bisa mendapatkan cash flow dari pendapatan hotel tersebut, dan juga mungkin pada saat Anda beli hotelnya Anda untung ya. Jadi investor itu adalah kalau Anda bisa mendapatkan keuntungan pada saat Anda beli. Jadi Anda bisa memplanningkan bagaimana bisa mencapai financial independence atau financial freedom di dalam kondisi Anda saat ini. Nah, saya ingin jelaskan kepada Anda begini. Orang biasanya ingin mencapai sesuatu hasil yang baik ya, ingin mendapatkan financial freedom dan sebagainya. Nah, ibarat begini, orang misalnya ingin memiliki tubuh yang ideal, ya keren, tinggi, gagah, pokoknya berotot dan sebagainya, pokoknya keren deh, keker dan sebagainya. Nah, pada saat dia melakukan pada saat dia punya mimpi seperti itu atau punya satu gambaran seperti itu, langsung dia pikirnya gini, saya akan jadi dia, badan saya kekar, keren seperti Chris Hemsworth gitu kan, pemain Thor ya. Wah, saya bayangkan saya adalah dia. Lalu karena saya membayangkan seperti orang tersebut, maka saya melakukan hal-hal yang menurut saya cukup tepat ataupun efektif dan produktif karena saya adalah orang tersebut. Jadi misalnya adalah, kalau misalnya saya bayangkan saya seperti Thor gitu kan, misalnya ya, berarti saya akan makan makanan yang polanya sudah teratur, sayuran, buah-buahan, mungkin pola makannya juga ada waktu-waktu tertentu, olahraganya rutin, olahraga untuk tangan, untuk kaki dan sebagainya, karena saya adalah orang yang seperti Thor tadi. Saya bayangkan seperti dia, ya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa saya harus melakukan diet, saya harus melakukan misalnya olahraga rutin, terus saya lakukan terus. Tapi kok saya nggak seperti itu ya? Jadi orang fokus kepada melakukannya, orang fokus kepada actionnya. Nah, justru yang harus dipikirkan adalah sebelum kita action, ya, kita harus bayangkan saya menjadi dia dulu. Jadi ada kata bijak bilang, fake it until you make it. Jadi kita yakin bahwa saya adalah orang itu. Dulu, sebelum saya sebagai business coach, saya harus belajar banyak hal. Saya harus mengerti banyak bisnis. Ya, bagaimana kalau saya pelajari itu? Pasti panjang sekali. Tapi saya bayangkan, saya adalah seorang business coach ya, yang bisa mengerti banyak bisnis. Saya bayangkan dulu. Lalu saya pelajari itu, saya lakukan dan sebagainya. Akhirnya, saya bisa berhasil. Puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, kalau Anda seorang pemilik bisnis, bagaimana? Anda ingin seperti Ray Kroc, Anda ingin memiliki misalnya bisnisnya di mana-mana tanpa harus ada Anda. Ya, Anda pelajari. Berarti Anda bayangkan Anda adalah Ray Kroc. Saya adalah Ray Kroc, saya hanya bisa buat burger, tapi bukan hanya buat burger. Saya menciptakan sistem waralaba, sistem franchise. Ya, memang harus dipikirkan dengan kondisi sekarang dan sebagainya, harus market research, harus lihat produk dan sebagainya. Banyak hal-hal yang harus Anda pelajari karena zaman sudah berbeda, ya, teknologi sudah berbeda, customer berbeda, semuanya sudah berbeda. Jadi Anda harus bayangkan dulu bahwa saya adalah Ray Kroc zaman ini. Nah, supaya bisnis saya bisa seperti McDonald, berarti saya harus bayangkan saya adalah Ray Kroc dan saya adalah seorang foundernya, dan saya akan membesarkan bisnis saya dan bentuknya seperti itu dan sebagainya. Nah, baru Anda akan lakukan hal-hal yang Ray Kroc pernah lakukan, dengan ditambah dengan teknologi, ditambah dengan mungkin Anda belajar dari mentor-mentor yang pernah mengalami itu dan sukses, Anda lakukan di bisnis Anda. Nah, itu bisa jadi adalah hal-hal yang harus Anda pikirkan. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah, kalau Anda ingin memiliki financial independence atau financial freedom, ya, pertama, Anda posisinya sekarang di mana? Di employee, di self-employed, atau di business owner, atau investor. Nah, Anda pikirkan, berarti kalau saya, misalnya contoh saya adalah seorang pemilik bisnis, saya harus pikirkan, berarti di bisnis saya, kalau selama ini saya masih aktif mendapatkan cash flow, dan bisnis saya belum bisa mendatangkan cash flow tanpa saya di sana, berarti bisnis sistemnya mesti Anda rancang ulang, atau Anda mesti pikirkan bagaimana bisnis tersebut bisa mendatangkan cash flow tanpa harus ada Anda. Misalnya Anda juga bisa nggak, selain franchise apa? Bisa juga Anda punya distributor misalnya begitu kan, atau Anda punya tim sales yang Anda kelola dengan baik, sistemnya jalan, mereka bisa menduplikasi Anda, itu pun juga bisa mendatangkan cash flow tanpa harus Anda
langsung menghadapi customer, bisa juga. Jadi macam-macam ya. Jadi dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda adalah bahwa Anda harus rancangkan ya, bahkan Anda harus bayangkan menjadi orang itu untuk bisa mendapatkan financial independence yang Anda inginkan dimanapun posisi Anda. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan buat Anda bisa bermanfaat dan bisa membuat Anda semakin terbuka wawasan Anda. Saya harus melakukan apa, harus merancangkan seperti apa supaya saya bisa mendapatkan financial independence dan financial freedom di dalam posisi saya. Saya Hendra Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.